Halo semuanya nih, ini ada informasi di sini. Saya akan memberikan informasi di sini. Kalian semuanya ya teman-teman, teman-teman yang berjualan melalui platform Tokopedia maupun Shopee ya, TikTok Shop. Kalian harus hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan dengan akun seperti ini nih. Ini pernah terjadi, saya kok menghubungkan ya. Kalau di situnya itu mengatakan tiba-tiba mereka itu chat ke kita bahwa kak, barang yang kakak kirim itu kurang satu loh gitu. Saya nggak terima, toko anda itu nggak aman. Nah, saya di situ mereka itu akan menunjukkan bahwa akun yang pernah beli ke kita ditunjukkan nih, saya pernah beli pakai akun ini gitu kan. Nah ternyata saya di sini kan ini namanya nih Mariana dari 689 itu saya kena tipu di situ ya. Saya harus membalikan uang 960 karena di sini. Nah ini atas nama Pak Ferdi. Pak Ferdi tapi nggak ada suara mas ke saya. Di sini menghubungkan jaringannya kurang baik. Itu Pak Ferdi itu belanja ke saya 1 bulanan ya. Kemudian ada akun ini itu dia chat saya seperti itu karena saya takut ya, karena kita kan sebagai penjual apalagi di media sosial saya takut orang itu mengira saya tidak mengirimkan, tapi Pak Ferdinya tersebut juga tidak pernah respon, tidak pernah komplain. Nah saya menyadari itu sebetulnya karena setelah jarak 2 jam kemudian setelah saya transfer ke rekening yang dia kirimkan ke saya Pak Ferdi itu belanja ke saya itu 950.000 karena saya berniat baik. Akhirnya saya kembalikannya itu 960. Ternyata bukan Pak Ferdi. Saya menyadari ketika ada yang ngechat ke Tokopedia. Ini kan di Shopee ya. Nah di Tokopedia tersebut yang dia chat saya dengan kata-kata yang sama tapi nama akunnya itu berbeda. Kemudian dengan kata bla bla mengatakan kita orang goblok lah dan lain sebagainya, tidak amanah lah, penipu lah dan lain sebagainya. Tapi masalah yang saya sadari itu yang dia tunjukkan akun yang pernah beli ke saya itu adalah 3 tahun yang lalu, dan orang yang belanja ke saya itu memberikan ulasan dan rating ya. Ulasan itu bintang 5. Di situ saya baru sadar bahwa orang yang ngechat tersebut adalah penipuan. Dan setelah itu kemudian saya tiap hari mendapatkan teror ke nomor, karena mungkin nomor saya udah ada save mereka ya. Mereka berbuat berbagai macam dengan alasan mau pesen hordeng lah, karena saya jualan hordeng ya, jadi mau beli hordeng dan beli apa segala macam. Dan ke 1 minggu kemudian ya, baru beberapa hari lalu orang itu mengirimkan, tiba-tiba kan saya juga sempat tanya gini, tiba-tiba dia kirim pertanyaan, Pak bisa bikin hordeng blackout 100% dengan harga berapa? Saya punya ukuran sekian gitu, dengan sekian ratus ya, pokoknya nominalnya cukup banyak lah, di atas 100 juta ya. Saya sempat tanya, kakak ini dapat nomor saya dari mana? Atau ada rekomendasi dari temen kah? Atau mungkin dari orang yang pernah belanja ke saya gitu kan. Ternyata tidak ada jawaban, hanya minta penawarannya. Oke, kita bikin penawaran. Hari ini tanggal sekian harus survei ya, itu mengatasnamakan institusi ya, itu di 3 Raksa gitu. Kemudian hari per hari yang kita sudah sepakati perjanjian, kita akan ketemu dan kita akan survei, dan bahwasanya dia bilang keuangannya akan dia tidak mau DP, mau dicairkan langsung lunas. Saya pun juga sedikit bertanya-tanya, tapi oke lah itu kan, kita akan ketemu ke sana. Kemudian di situ gitu kan, harusnya katanya jam 4 sore karena harus ada notaris, karena uangnya uang APBD uang APBN gitu. Nah di situ tiba-tiba pagi hari dia menanyakan produk yang tidak ada sangkutannya dengan kita. Dia bilang ini, Bapak bisa punya bisa bantu saya nggak? Saya lagi butuh meja.
Mejanya ukuran yang stainless ya biasa untuk di markas lah ya, untuk di institusi kepolisian atau misalnya TNI gitu kan, ada meja yang terbuat dari stainless dengan ukuran yang udah ditentukan, membutuhkan sekian, membutuhkan kalau nggak salah itu dengan nominalnya yang harus dibayarkan itu sekitar 100 juta. Saya bilang saya tidak punya koneksi ke situ, saya tidak mau urus, saya lebih fokus ke konten aja. Nah dia bilang gini, saya punya sebetulnya langganan, cuma saya ada bermasalah dengan dia ya kan. Jadi tokonya itu ada nama tokonya lah tersebut yang ada di saya, itu di Jakarta Barat kan, di Kembangan, dekat kan dari saya dari sini. Dia bilang gini kan, bapak bantu aja, bapak belanja ke dia tapi jangan pakai nama saya, nama bapak aja, katanya kan gitu kan. Oh iya oke. Kita udah minta unitnya sekian, nominalnya sekian, itu 100 jutaan lah ya waktu itu. Nominalnya 100 juta. Dan itu kan wajib DP-nya 50%, baru barang dikirim. Di situ dengan mereka rekayasa lah ya. Itu bukan beneran, itu mungkin mereka udah rekayasa. Dan saya bilang, saya tidak mau mengurusin barang itu. Kalau bapak minta bantu ke saya akan bantu gitu kan. Tapi dengan DP-nya 50 juta ya bapak bayar ya. Saya hanya menyampaikan atas nama toko saya, atas nama saya aja kan di situ. Nah di situ tuh kemudian dia hanya transfer 30 juta, dan dia transfernya itu bukan ke rekening saya tapi ke rekening atas toko tersebut, orang tersebut yang mungkin mereka sudah setting, sudah bikin rupa. Nah di situ invoice-nya pun bahkan itu saya terima, tidak ke saya, yang saya kirimkan ke beliau juga. Invoice-nya udah saya kirim ke beliau, nominalnya sekian, harga saya tidak ngambil keuntungan serupiah pun di situ kan, karena saya inginnya membantu dia dan kemudian untuk produksi saya juga bisa lancar dengan dalam pikiran saya seperti itu. Nah tapi itu menjadi perdebatan di situ ya, saya tolong lah ya kan, katanya bapak harus bayar, bapak bantulah bayar kan nanti sore kan saya bayar. Saya bilang saya kukuh kuat, saya tidak ingin bayar uang tersebut yang 20 juta tersebut, karena si toko pun menuntut harus bayar dulu lunas baru barang dikirimkan. Kalau barang, dia baru bilang kalau barang tidak dikirimkan, kalau DP tidak dilunasi 50%, maka akan dianggap hangus, yang 30 juta tidak akan dikembalikan gitu kan. Nah kemudian saya berdebat dengan tokoh tersebut yang mungkin mereka sudah sudah mereka setting. Saya katakan gini, Anda makan uang haram dong kalau kayak gitu loh. Anda sembarang aku bilang saya mengatakan makan uang haram loh, ya jelas dong ya kan. Dimanapun ketika orang DP 50% kemudian tidak jadi, itu dikembalikan, kalaupun dipotong itu hanya 5% gitu kan. Kita sama-sama orang jualan, aku bilang gitu kan. Apalagi produknya itu bukan yang dipotong, itu kan barang sedia gitu kan. Itu tidak masuk akal, kecuali kayak orang custom gitu kan, barang udah diproduksi baru membatalkan, karena itu bisa bisa dikomunikasikan ketika misalnya terjadi pembatalan gitu kan seperti itu harusnya. Nah di situ tuh akhirnya sih yang minta tolong ke saya ini, yang mengaku anggota tersebut, dia menekan saya, Anda harus ada tanggung jawab, saya tunggu di Kodam sekarang. Saya bilang, saya harusnya Anda yang datang ke saya. Anda kalau memang Anda mau mengambil saya, menemui saya, Anda yang datang ke tempat saya, bukan saya datang ke tempat Anda gitu kan. Jemput aja dengan kepolisian, saya bilang, Anda datang ke tempat saya, kemudian karena saya punya bukti yang kuat, Anda minta barang dan Anda ngasih nomor orang tersebut juga dari Anda, saya udah screen semua, saya tinggal saya print, saya bilang kan, saya punya bukti dan Anda pun transfer bukan ke saya, dan saya punya bukti Anda transfer ke nomor rekening tersebut. Kalau Anda transfer ke atas nomor rekening saya dulu, baru saya transfer ke sana, mungkin saya bilang saya bisa menjadi masalah, saya bisa jadi salah. Tapi ini kan tidak ada. Nah di situ. Jadi buat teman-teman semuanya harus hati-hati dengan yang mengatasnamakan apapun itulah ya, misalnya barang lah atau apalah. Karena kita juga harus tanya ketika mereka menanyakan, barangnya kurang ya, kita harus minta
unboxingnya, buktinya saat penerimaan barang, saat buka barang memang betul kurang atau misalnya ada kerusakan, kan kita punya rasa tanggung jawab juga di situ kan. Nah ini buat teman-teman semuanya harus hati-hati ya. Ini penting, harus di share ke semua orang ya guys ya.